Kita lihat di sini Masjid Salman Al Farisi, Masjid Al Fatah, tempat Rasulullah berdoa selama 3 hari. Uh, Gunung Silah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya sedang berada di Madinah, tepatnya di Masjid Jami' Al-Khandaq. Pemerintah Masjid Nabawi membuat masjid besar ini, Masjid Al-Khandaq. Kita bisa lihat di sekelilingnya ya. Di sana masjidnya. Ya. Di sana kita juga bisa lihat di belakang sana ada Masjid Al-Fat ya. Masjid Al-Fat di mana Rasulullah dulu berdoa selama 3 hari ya, untuk meminta pertolongan kepada Allah, berdoa. Dan setelah hari ketiga Rasulullah mendapatkan kabar dari Allah lewat malaikat Jibril, kabar kemenangan setelah 24 hari dikepung oleh pasukan Ahzab ya. Dinamakan di sini Khandaq ya, perang Khandaq, dan juga dinamakan juga perang Ahzab karena memang Khandaq artinya parit ya. Mengapa namanya parit? Karena ketika Rasulullah mendapatkan kabar berita bahwa Quraisy dan juga banyak kelompok-kelompok Ahzab ya, maka dinamakan Ahzab. Ahzab itu artinya golongan, kelompok-kelompok, berjumlah 10.000, semuanya ya kumpulan dari Quraisy, dari Bani Sulaim, dari Ghatafan, dari Bani Murrah, Asja ya, atas dorongan dari Bani Nadir ya, yang kemudian pernah diusir oleh Rasulullah ke Khaybar. Kemudian mereka datang ke orang-orang Quraisy bahwa kami bersama kalian, mari kita serang Madinah. Terkumpullah dari sekian banyak kelompok itu sampai 10.000 pasukan. Sementara kaum muslimin berjumlah hanya 3.000. Maka Rasulullah mengajak musyawarah kepada para sahabat semuanya, siapa yang punya usul, dan ternyata salah seorang sahabat, Salman Al Farisi dari Persia, mengusulkan, kalau di tempat kami ya Rasulullah, kalau jumlah pasukan kami lebih sedikit daripada musuh, kami bikin parit ya. Parit itu namanya, bahasa Arabnya adalah Khandaq. Maka dibangunlah parit Khandaq sejauh 5 kilo lebih, 5,5 kilo, dalamnya 3 meter, lebarnya lebih kurang 4,5 meter ya. Sehingga kalau sudah dibangun Khandaq ini dengan dalam seperti itu, orang-orang Ahzab, kelompok-kelompok golongan yang jumlahnya banyak ini, pasukan berkudanya tak bisa loncat ya. Kenapa? Karena dalam paritnya, dan memanjang sebelah kanan, sebelah kiri semuanya bukit yang tinggi dan juga perkebunan, maka tidak memungkinkan mereka mengambil jalan lain kecuali mereka menunggu di depan Khandaq. Inilah. Maka selama 24 hari itu Rasulullah berjaga dan juga para sahabatnya di Khandaq itu ya. Jadi bertahan ya. Lokasi ini disebut juga Sab'ah Masjid, Masjid 7. Sebenarnya jumlahnya tidak 7 ya, jumlahnya 6 masjid di sekitaran sini. Namun kenapa disebut 7? Karena biasanya juga kita selain di masjid ini berdekatan ada Masjid Qiblatain. Nanti mudah-mudahan sempat saya ke Masjid Qiblatain, sehingga plus Masjid Qiblatain biasanya para jamaah haji dan umrah juga berkunjung ke masjid tersebut. Makanya menjadi 7. Nah, jadi ketika membangun parit ini pun kita kalau sekarang paritnya sudah tidak ada ya, sudah rata, sudah tidak ada.
terata semuanya. Tak ada nampak khandak lagi, tak ada nampak parit lagi, tidak ada. Kemudian ada sahabat ketika menggali parit itu, namanya Jabir bin Abdullah. Ya. Jabir bin Abdullah ini ketika menggali parit ternyata ada batu yang sangat besar. Ya, maka memanggil Rasulullah, ya Rasulullah, kami kesulitan karena ada batu yang sangat besar. Dan ternyata ketika Rasulullah hadir dan berdiri, Jabir tahu ini rupanya Rasulullah sudah beberapa hari tidak makan, nampak ya. Ternyata Rasulullah mengikat batu-batu di dalam bajunya tersebut. Ya, maka Jabir Abdullah melihat Rasulullah yang kelaparan sampai beberapa hari tak makan, 3 hari tak makan. Maka Jabir punya inisiatif pulang sampai rumah, jumpa dengan istrinya. Sampai di rumah bertanya, adakah makanan di rumah? Ada sedikit gandum untuk bikin roti, kata istrinya. Ada juga kambing yang kecil, paling hanya bisa untuk makan beberapa orang. Maka Jabir katakan masalah. Kemudian istrinya setelah masak dikatakan kepada suaminya, panggillah Rasulullah dan hanya beberapa orang saja. Maka Jabir kemudian mendatangi Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, kami ada sedikit makanan, marilah makan ke rumah kami dan juga bawalah beberapa orang. Apa kata Rasulullah? Baik, pulanglah, tapi jangan engkau sentuh makanan apapun di rumah itu. Ya, tunggu kami datang. Rupanya Rasulullah membawa 1000 pasukan yang sedang ada di parit tadi. Mengatakan, wahai para sahabat semua, kita diundang oleh saudara kita Jabir bin Abdullah untuk makan di rumahnya. Ya. Maka Jabir kebingungan. Jabir menahan malu, bagaimana akan cukup makanan hanya untuk beberapa orang saja, tapi Rasulullah mengundang banyak para sahabat, 1000 orang bahkan diundang. Maka larilah Jabir bin Abdullah menemui istrinya, wah istriku, kita akan malu nih. Kenapa? Karena Rasulullah membawa 1000 pasukan ke rumahnya, mana mungkin cukup. Tapi istrinya cerdas. Apa kata Rasulullah? Apakah ada pesan Rasulullah? Maka Jabir mengatakan, iya, Rasulullah mengatakan jangan menyentuh makanan apapun. Maka begitu Rasulullah datang, Rasulullah lah yang kemudian mengaduk makanannya tadi, kambing tadi, masakan kambing tadi, Rasulullah yang mengaduknya, Rasulullah yang memberikan para sahabat, dan ternyata cukup. Semuanya makan kenyang. Walaupun makannya dalam jumlah banyak, semuanya kenyang. Ini sesuatu mukjizat dari Rasulullah. Disinilah tempatnya, tempat peperangan Khandaq terjadi. Ya. Baik, teman-teman, kita akan segera melihat langsung situs-situs bersejarah yang ada di berdekatan dengan Masjid Jami' Khandaq, tempat terjadinya peperangan Khandaq. Baik, kita langsung saja keliling ya teman-teman ke tempat bersejarah ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman semua diberangkatkan oleh Allah di Masjid 7 atau tempat terjadinya peperangan Khandaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Madinah Al-Munawwarah. Saat ini saya sedang berada di Masjid 7 atau masjid tempat terjadinya perang Khandaq. Ini ada, kita lihat di sini Masjid Salman Al-Farisi, Masjid Al-Fath, tempat Rasulullah berdoa selama 3 hari. Gunung Silah. Nah, kita bisa lihat ya, di sebelah sini ada makburah atau kuburan ya teman-teman.
informasi yang diterima bahwasanya disinilah dikuburkan salah satu sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Mu'ad, ya, di sini. Namun ini berbeda-beda pendapat, ya, karena ada juga yang mengatakan Sa'ad bin Mu'ad terkena panah kemudian meninggalnya setelah peperangan itu berakhir, maka tidak dikuburkan di sini namun dikuburkan di kuburan Baqi. Ini Masjid Jami' Khandaq, Masjid Salman Al-Farisi, Masjid Al-Fat, ya. هذا مسجد ايش؟ هذا مسجد الفتح. يا فتح مسجد. وهذا مسجد Salman Al-Farisi. سلمان الفارسي. سلمان الفارسي. Di sini ada Masjid Umar bin Khattab dan Masjid Ali bin Abi Thalib. Jadi sebenarnya walaupun namanya adalah Seven Mosque atau 7 masjid, namun sebenarnya yang ada di sini masjidnya tidak ada 7, namun hanya 6 saja. Yang di atas itu adalah Masjid Al-Fat, kemudian di sebelah kanan ini Masjid Salman Al-Farisi, kemudian yang ketiga ada Masjid Umar bin Khattab, kemudian ada Masjid Fatimah Zahra, kemudian ada Masjid Ali bin Abi Thalib, dan yang keenam Masjid Jami' Khandaq, ya, tempat pertama tadi saya kunjungi, Masjid Jami' Khandaq. Ada nama saja, dan ada yang mengatakan sebenarnya ada 7 itu disebabkan satu lagi ada Masjid Sayyidina Abu Bakar Siddiq, namun masjid ini diratakan dan menjadi tempat parkir di depan Masjid Jami' Khandaq untuk memberikan keluasan tambahan untuk tempat parkir. Nah, maka menjadi 7 masjid. Namun ada juga pendapat yang lain, itu 7 masjid itu yang ketujuhnya adalah Masjid Qiblatain, karena biasanya para pengunjung orang umrah biasanya pergi juga ke Masjid Qiblatain. Nah, di depan kita ini ada makburah tadi, ya, ada kuburan. Nah, ini kuburan sebelah kanan itu kuburan. Nah, ini kuburannya, makburah tadi yang dikatakan di situ ada kuburan dari Sa'ad bin Mu'ad. Ya, kita lanjut lagi, kita naik ke Masjid Al-Fat. Ini tempat yang paling mulia karena disinilah tempat Rasulullah berdoa selama 3 hari berturut-turut. Rasulullah berdoa di sini. Inilah tempatnya Nabi bersujud, Nabi berdoa kepada Allah, sehingga 3 hari berturut-turut Nabi meminta kepada Allah atas kemenangan umat Islam. Di sinilah tempatnya. Kemudian dijawab oleh Allah lewat malaikat Jibril setelah 3 hari kemudian bahwasanya umat Islam pasti akan diberikan kemenangan. Nah, di sinilah Rasulullah banyak berzikir, banyak meminta kepada Allah di sini. Silakan sahabat-sahabat, ya. Nah, ini tempatnya, ya. Mungkin sahabat-sahabat bisa berkunjung, mudah-mudahan dikaruniakan Allah rezeki bisa berkunjung ke tempat yang mulia ini, nampak tilas kita. Masjid Al-Fat. Di sini ada tulisannya, ya. Nampak tulisannya Al-Fat Mosque, Masjid Al-Fat. Jadi masjid ini Masjid Al-Fat atau kemenangan. Al-Fat artinya kemenangan. Karena Rasulullah mendapatkan kabar Al-Fat, kabar kemenangan di lokasi ini. Ini Masya Allah. Nah, di sana jalan-jalan, ya. Jalan-jalan dulunya parit. Nah, di sana dulunya parit-parit, ya, yang dalamnya 5 meter, lebarnya 5 meter. Itu berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan dalamnya 3 meter, ada yang mengatakan 5 meter.
Ya, lebarnya ada yang mengatakan 4,5 meter, ada yang mengatakan 5 meter sampai 6 meter. Ya. Namun sekarang sudah rata, semuanya menjadi lahan parkir, menjadi jalan besar, jalan utama, sehingga tidak ada lagi khandak itu. Nah ini, Masya Allah, sedang ramai ya, banyak pengunjung di sini ya, para sahabat. Masya Allah, mudah-mudahan sahabat semua yang mendengarkan ini, melihat video ini, sahabat-sahabat semua dimudahkan rezekinya untuk dihadirkan Allah untuk berhaji, berumrah, berkunjung tempat peperangan Khandaq ini sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di sana ya, ada masjid-masjid yang lain. Ini Masjid Salman Al-Farisi ya, yang sudah kita lewati tadi. Kemudian ada yang besar sebelah kiri Masjid Jami' Khandaq. Nah, itu Masjid Umar bin Khattab. Ya, di sini sedang renovasi ya teman-teman. Kita tidak bisa berkunjung ke Masjid Umar bin Khattab. Sedang direnovasi, sedang ditutup. Tak bisa kita ke sana. Ya. Masjid Umar bin Khattab ya, sedang ditutup, sedang perbaikan. Kemudian ada masjid yang lainnya lagi. Di belakang sana ada Masjid Ali bin Abi Thalib yang di samping dari Masjid Jami' Al-Fat. Di belakang masjidnya Umar bin Khattab itu nanti ada Masjid Fatimatuz Zahra. Inilah masjid besar, Masjid Jami' Khandaq. Ini Gunung Sila atau Gunung Salah. Di kaki bukit Gunung Sada atau Gunung Sila. Ini Masya Allah, banyak yang berkunjung ya para sahabat. Baik, kita turun, kita akan keliling ya sahabat-sahabat. Di sebelah kanan ini makbur, kuburan ya. Tidak banyak informasi tentang kuburan ini, siapa yang ada di kuburan ini, di makburah ini kita tidak tahu karena mencari informasi di lingkungan sekitar. Mereka hanya bilang ini ada salah satu kuburan dari Sa'ad bin Mu'ad. Namun banyak informasi yang lain. Sa'ad bin Mu'ad meninggal setelah peperangan Khandaq selesai, maka tidak dikuburkan di sini, namun dikuburkan di kuburan Baqi, Madinah Al-Munawwarah. Kita menuju ke Masjid Jami' Khandaq, kita keliling ke dalamnya, bagaimana isi keindahan luar biasa dari Masjid Jami' Khandaq. Nah, ini Masjid Salman Al-Farisi. Ya, kita bisa lihat di sini. Masjid Salman Al-Farisi ini tempat berjaga, pos penjagaan dari Salman Al-Farisi. Di sana ada Gunung Sila atau Gunung Salah ya. Baik, kita lanjutkan. Peperangan ini perbandingannya 10.000 kaum kafir Quraisy, kemudian juga dari Yahudi Bani Nadir ya. Mengapa peperangan ini terjadi? Peperangan ini terjadi disebabkan karena balas dendam dari Yahudi Bani Nadir. Nah, kita lihat ya, sedang berbaikan semuanya ya, teman-teman di sana. Peperangan ini terjadi disebabkan dari balas dendamnya Bani Nadir. Yahudi Bani Nadir ini diusir oleh Rasulullah ya dari Madinah. Mengapa? Karena mereka telah berkhianat kepada Rasulullah. Rasulullah hendak bertemu dengan Bani Nadir. Rasulullah dan beberapa sahabat diajak ke perkampungan Bani Nadir. Namun ketika masuk di rumah salah seorang dari penduduk Yahudi Bani Nadir ini,
rupanya mereka merencanakan pembunuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam dulu. Indonesia. Maka rencana pembunuhan kepada Rasulullah ini Allah sampaikan oleh Rasulullah lewat malaikat Jibril. Ini Masya Allah keindahan dari Masjid Jami Al-Khandaq. Maka Rasulullah kemudian keluar karena mengetahui mereka telah berkhianat, mengetahui mereka merencanakan pembunuhan kepada Rasulullah. Atas sebab hal inilah maka Yahudi Bani Nadir diusir oleh Rasulullah karena mereka telah berkhianat terhadap perjanjian Piagam Madinah, perjanjian damai. Masjid. Mereka Bani Nadir pergi ke perkampungan Khaybar. Ini Masya Allah kita sampai di Masjid Jami' Khandaq. Masya Allah luar biasa ya teman-teman ya. Subhanallah, kita nanti bisa sholat di sini teman-teman, kita bisa sholat tahiyatul masjid di sini ya. Jika waktu sholat bisa juga kita sholat ketika waktu sholat, namun nanti karena ini masih jam-jam 11-an, rencananya nanti saya sholat zuhurnya di Masjid Qiblatain ya. Nanti kita buatkan juga Masjid Qiblatain. Silakan teman-teman nanti subscribe, silakan teman-teman nanti lihat judul berkaitan dengan Masjid Qiblatain. Ini Masya Allah. Orang-orang Yahudi Bani Nadir ini kemudian melobi kafir Quraisy untuk menyerang Rasulullah. Dan juga ketika kafir Quraisy menyambut, maka kemudian Bani Nadir juga mengajak suku-suku yang lain untuk ikut bergabung. Insyaallah kita keluar dari Masjid Jami' Khandaq. Ini Gunung Sila ya, sebelah kanan. Masya Allah. Bertemunya banyaknya personal dari suku-suku yang bergabung, yang berhasil diajak bergabung oleh orang-orang Yahudi Bani Nadir seperti suku Ghatafan, Bani Sulaim, Bani Murrah, suku Ashja. Totalnya sampai 10.000 personel pasukan di bawah pimpinan Abu Sufyan bin Harb. Inilah awal terjadinya mengapa terjadi peperangan Khandaq. Ya. Insyaallah luar biasa. Ini sedang banyak penutupan ya teman-teman, banyak ditutup. Tempat ini disebabkan sedang renovasi, diperbarui dan sebagainya. Masjid Al-Fat, Masjid Salman Al-Farisi. Azan.
Nah, teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita dari Masjid Khandaq. Kita sekarang menuju ke Masjid Qiblatain. Masjid Khandaq ke Masjid Qiblatain jaraknya lebih kurang 2 km. Saya memilih olahraga ini ya teman-teman, jalan kaki. Jalan kaki dari Masjid Khandaq ke Masjid Qiblatain. Tadi saya dari Masjid Nabawi pun sampai ke Masjid Khandaq jalan kaki juga. Alhamdulillah, karena sudah terbiasa 1 minggu 3 kali untuk jogging 5 km. Jadi saya memilih mencoba untuk berjalan kaki. Ya, 2,5 km dari Masjid Nabawi sampai ke Masjid Khandaq, ya lebih kurang 30 menit jalan kaki. Kemudian ini kita jalan kaki lagi dari Masjid Khandaq ke Masjid Qiblatain lebih kurang 2 km. Bagi teman-teman yang fisiknya kurang bagus, kurang fit, saya tidak menyarankan untuk mengikuti saya jalan kaki ya. Saya karena ingin coba enjoy, ingin lihat, ingin keliling, melihat bagaimana pertokoan, jalan-jalan di daerah menuju Khandaq dan juga Qiblatain, makanya saya coba untuk jalan kaki saja. Alhamdulillah ya. Menuju tempat ini teman-teman bisa juga naik taksi, mungkin ongkosnya ya mungkin sekitar 20 rial ya kalau untuk satu sekali perjalanan dari Masjid Nabawi sampai ke Masjid Khandaq mungkin lebih kurang 20 rial, lebih kurang ya. Masjid Khandaq ke Masjid Qiblatain mungkin juga lebih kurang 20 rial ya. Karena naik taksi kalau dari Masjid Qiblatain pulang ke Masjidil Haram saya pernah ya itu 30 rial ya. Jadi sesuaikan saja ya teman-teman ya. Pakai sorban teman-teman ya. Karena cukup membantu sorban ini untuk menghalau panas ya. Oke, nantikan video selanjutnya di Masjid Qiblatain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman dimampukan Allah, diundang Allah di Haramain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.